Baik, selamat malam. Kita akan melanjutkan pembahasan materi bab terakhir, yaitu bab 6 untuk materi manajemen keuangan 1 tentang analisis investasi kas. Ya, ini merupakan bagian bab terakhir dalam pembahasan sebelum kita memulai ujian akhir semester. Kas atau uang tunai, ya, biasa dikenal dengan kas, ya. Jenis aset yang paling liquid, ya, artinya yang paling mudah untuk dicairkan, ya, bagi perusahaan dan merupakan sejumlah dana yang dipersiapkan untuk membayar kewajiban perusahaan yang akan segera jatuh tempo dan juga untuk menutup pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang mungkin terjadi di dalam perusahaan ketika memerlukan kas untuk menjalankan dari kegiatan operasionalnya. Jadi ini adalah agen aset yang paling liquid, jadi yang paling mudah untuk dicairkan, ya, dan merupakan sejumlah dana yang harus dipersiapkan untuk membayar kewajiban yang akan segera jatuh tempo, ya. Selain daripada itu juga digunakan untuk menutup pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan, ya. Jadi untuk membayar beban-beban, ya, membayar beban-beban yang sangat penting, ya. Selain daripada itu juga ini diperlukan untuk menjalankan dari kegiatan operasionalnya, ya. Ya, baik. Nah, motif perusahaan menahan atau menyimpan kas. Jadi ketika perusahaan itu menahan atau menyimpan uang kas, itu memiliki motif. Yang pertama adalah motif untuk transaksi. Yang dimaksud dengan motif transaksi ini adalah dimana setiap kegiatan operasional perusahaan itu selalu adanya transaksi, ya. Selalu adanya transaksi selama perusahaan itu beroperasi secara normal, ya. Jadi ketika ada transaksi, maka ada sejumlah uang yang diterima atau sejumlah uang yang akan dibayarkan ketika memproses sebuah transaksi, ya. Selain daripada itu ada yang namanya motif berjaga-jaga. Nah, yang dimaksud dengan motif berjaga-jaga ini, ya, di dalam sebuah transaksi itu ada atau mungkin di luar dari transaksi di mana ada kegiatan yang tidak dapat diperkirakan, ya, tidak dapat diperkirakan atau sudah diperkirakan, ya, sudah akan diperkirakan akan terjadi, ya. Misal contoh kita membayar sejumlah beban listrik, misalkan kita membayar listrik, membayar PDAM, kemudian membayar Telkom, misalkan seperti itu. Jadi kita berjaga-jaga terhadap apa yang kita gunakan untuk menahan dan menyimpan kas. Selain daripada itu ada juga yang namanya motif spekulasi. Nah, kalau motif spekulasi kita berfokus pada adanya peluang atau adanya ancaman, ya, yang akan muncul, sehingga kita menahan atau menyimpan suatu uang yang akan kita pergunakan untuk mempraduga atau memperkirakan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Itu spekulasi. Spekulasi kita bisa fokus seperti kayak contoh itu adalah kita beli saham, ya, apalagi dalam waktu yang rentang sangat pendek, ya, itu kita masuk ke dalam motif spekulasi. Ketika kita membeli saham yang lagi jatuh nilainya, kemudian setelah 10 hari kemudian terjadi peningkatan harga sehingga kita menjual dan memperoleh keuntungan dari itu, maka itu
masuk dalam kategori motif spekulasi, ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat tentang anggaran kas. Nah, kali ini kita nanti di laporan nanti yang di bab 6, nanti bab 6 kita akan memfokus dan membuat yang namanya anggaran kas. Anggaran kas ini adalah schedule tentang estimasi terhadap posisi kas, baik secara penerimaan maupun secara pengeluaran kas untuk suatu periode tertentu pada masa yang akan datang. Anggaran kas memiliki arti penting untuk menjaga tingkat dari likuiditas perusahaan, ya. Jadi nanti pembahasan di bab 6 atau bab terakhir ini kita akan membuat yang namanya anggaran kas, ya. Jadi kita ada schedule untuk perkiraan atau estimasi terhadap posisi kas, baik kita membicarakan tentang penerimaan kas maupun kita membicarakan pengeluaran kas, ya. Manfaat dari penyusunan kas ini adalah yang pertama, dapat kita ketahui posisi kas sebagai hasil rencana dari operasi suatu perusahaan, ya. Jadi dengan kita mengetahui posisi, dengan manfaat menyusun kas ini, jika kita akan mengetahui posisi kas itu sebagai bentuk dari hasil rencana operasi perusahaan, kita membutuhkan dana berapa banyak, ya. Kita membutuhkan anggaran kas kecil, kas besar, ya, terus kas yang ada harus di bank itu minimal berapa, itu kita dapat merencanakannya, ya. Yang kedua, kita dapat mengetahui apakah kita mengambil surplus atau defisit di dalam sebuah kas, ya. Selain daripada itu, dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengantisipasi kebutuhan kas karena defisit kas. Jadi ketika kita melihat bahwa hampir terjadi defisit kas itu adalah kas yang hampir sudah masuk ke dalam kategori negatif, ya. Jadi tapi kalau kita bicara secara uang kan tidak mungkin negatif, ya. Jadi berarti kita melihat bahwa ada indikasi bahwa di mana kas itu akan mengalami defisit, ya, sehingga membutuhkan tambahan dana, ya. Jadi kita akan mempergunakan ini sebagai dasar dalam mempersiapkan kebutuhan kas, ya. Kemudian sebagai dasar untuk mencapai target dan mengukur keberhasilan perusahaannya, ini kita lihat dari fokus efisiensi dari penggunaan sebuah uang. Apakah target itu tercapai? Apakah target yang dicapai itu sudah efektif, efisien atau ekonomis, ya. Jadi ini kita lebih fokus pada efisien, ya. Kemudian yang terakhir, sebagai alat untuk mengkoordinasikan dari kegiatan perusahaan, ya. Kegiatan perusahaan. Nah, yang berikutnya ada yang dikenal dengan istilah safety cash balance. Safety cash balance adalah jumlah kas minimal atau jumlah minimal kas yang harus dapat dipertahankan oleh perusahaan agar sewaktu-waktu dapat memenuhi kewajiban finansialnya. Jadi di sini safety cash balance itu adalah kas minimal, ya, di mana harus dipertahankan. Jadi ketika kas kita minimal adalah misalkan 1 juta, jadi kas itu tidak boleh turun di bawah 1 juta. Jadi minimal adalah 1 juta, ya. 1 juta ini akan kita pergunakan untuk menjaga-jaga, untuk kita untuk memenuhi kewajiban finansial kita, ya. Oke, kemudian yang terakhir, setelah terakhir yang menutup materi dari bab 6, ya, faktor besar kecilnya persediaan kas. Faktor besar kecilnya persediaan kas dipengaruhi oleh yang pertama, perimbangan antara uang masuk dengan uang keluar. Jadi uang masuk dan uang keluar itu harus berimbang, ya. Kemudian terjadi penyimpangan pada aliran kas yang diperkirakan, ya. Adanya penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Yang dimaksud dengan penyimpangan di sini bisa dikatakan ada
aliran kas masuk yang terlalu besar atau aliran kas keluar yang terlalu besar hingga menimbulkan penyimpangan. Kemudian adanya hubungan baik dengan pihak bank. Nah, adanya hubungan baik dengan pihak bank itu dapat kita prediksikan bahwa kita bisa mendapat tambahan dana dari bank ya. Ketika kita mendapatkan tambahan dana dari bank, otomatis kita akan diberikan kredit. Kalau kita diberikan kredit, maka kita harus wajib membayar pokok dan bunga. Baik, saya akhiri dulu untuk materi di bab 6 di bab terakhir ini. Jikalau ada yang kurang jelas dengan materi ini, silakan kita dapat diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat malam.